banyak ngakal-ngakalin Pak Tarno dari job-job yang harganya tinggi, Pak Tarno dikasih kecil gitu kan. Mungkin gimana nih Pak, ada mau apa yang mau disampaikan Pak Tarno? Kabarnya perihal masih soal masalah ya nama Pak Tarno masih dicatat untuk salah satu oknum manajemen ofisial yang menyalahgunakan wewenang gitu bisa dibilang. Gimana tuh Pak Tarno? Bawahnya dulu. Menggunakan mana nggak benar orang menggunakan Orang-orang yang nggak benar. Oke, jadi maksudnya gimana Mas Tarno tuh bisa diceritain dulu? Enggak, ini maksudnya Pak Tarno tadi apa? Maksudnya Mas Tarno ini kan kemarin dipegang sama manajemen-manajemen lain. Banyak mengakal-ngakalin Pak Tarno dari job-job yang harganya tinggi, Pak Tarno dikasih kecil gitu kan. Ada salah satu dari divisi Kostrad bintang 3 mengundang Mas Tarno di acara anaknya sunatan namanya Baim. Di situ ada salah satu oknum manajemen yang mengundang Mas Tarno, katanya bayarannya 4 juta Pak Tarno ya, besok hadir ya acara jobnya ya Mas ya. Nah setelah itu kita datang, ada salah satu kolonel, Pak kalau ada perlu apa-apa minta dengan saya, nggak usah yang lain-lain. Akhirnya saya beranikan diri untuk menanyakan, Pak maaf Pak, tolong kalau bisa ditambahkan dikit Pak untuk honornya Pak Tarno karena cuma 4 juta. Loh siapa yang bilang 4 juta? Saya bayar 14 juta gitu kan sama si itu ya yang contreng biru 2. Sebut saja itu manajemen Pak Tarno lah yang dia katakan yang lama itu. Nah, di situ juga sekarang kita sudah ada manajer barunya Pak Tarno. Ya ini Pak Agus Payung Dosi yang memegang, yang memiliki legal notaris resmi. Ini Pak Agus punya ya dengan Pak Tarno. Nah, di sini ada. Di sini. Sekarang manajer resminya Pak Tarno, Sutarno, Master Tarno adalah Pak Agus Payung Dosi. Ini dia. Oke. Dia sebagai SH, MH juga di sini. Juga sebagai pengacaranya Pak Tarno juga lah sekalian nih. Oke, apa bisa diceritain Bang? Mungkin bisa perpindahan ya. dan peralihan sampai akhirnya. Oke, terima kasih ya. Saya sebenarnya profesi pengacara ya, Agustinus Payung Dosi. Kebetulan Pak Slamet teman dekat saya minta tolong saya. Jadi sekitar sebulan yang lalu saya membuat kontrak dengan Pak Tarno. Saya sebagai manajernya. Intinya hubungan kontrak dengan pihak-pihak sebelumnya sudah tidak berlaku lagi, sudah putus. Dan menurut berita yang saya peroleh, pihak manajemen lama ini masih menggunakan profil, identitas untuk tujuan konten. Nah, itu secara hukum tidak boleh sebenarnya. Nah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 67 ayat 3 melarang setiap orang untuk menggunakan data pribadi tanpa izin yang bersangkutan. Ancaman pidana 5 tahun paling banyak, denda paling banyak 5 miliar rupiah. Jadi mulai saat ini siapapun tidak boleh lagi menggunakan data pribadi Pak Tarno untuk kepentingan sendiri, kecuali ada izin tertulis dari Pak Tarno atau saya. Oke. Bang, bisa diceritain bahwasanya kan ini Pak Tarno ini udah berganti-ganti manajer ya. Ya. Sebelumnya juga kita tahu juga ada manajer Pak Tarno, orang gitu. Ya. Terus sekarang Abang. Ya. Nah itu gimana Bang? Artinya selama perjalanan itu pergantian manajer itu banyak yang tidak sesuai mungkin secara pihak. Oke, jadi kalau terakhir dia memilih saya, asumsinya kontrak dengan pihak yang terdahulu pasti diputus, itu sudah pasti. Dan itu ya, diputus. Saya sendiri sebenarnya hanya mau bantu Pak Tarno, karena kondisinya begini ya. Saya menjadi manajer tidak mau ngambil keuntungan apapun juga. Ya, walaupun dalam kontrak saya mungkin ada nilai di situ ya, tapi saya bilang Pak Tarno sama teman saya,
saya tidak usah dibayar, saya bilang. Saya bisa cari makan sendiri. Cuma Pak Tarno jangan tersolimi. Karena saat ini beliau kan lagi sakit. Lagi sakit kan? Jadi kita nggak tega ya. Kalau melihat orang menggunakan profil dia, mencari keuntungan, dia diabaikan. Sangat miris itu. Bang, jadi rencananya dengan akun manajer atau manajemen sebelumnya yang menyalahgunakan wewenang itu data Pak Tarno, apakah akan dilaporkan ke pihak kepolisian? Oke, saya sedang mengumpulkan data. Jadi kalau data sudah lengkap, akan dilaporkan ke polisi. Itu sudah pasti. Tapi bukti-buktinya udah terkumpul semua. Saya lagi mengumpulkan bukti. Karena itu harus ambil dari dari website dan segala macam. Sebelumnya sudah ada yang semacam mediasi artinya ngobrol bareng dengan si manajer ini atau manajer ini atau Belum pernah. Secara etis ya, bisa mulai dengan undangan untuk musyawarah. Kalau dia tidak datang bisa somasi. Somasi tidak dihiraukan, kita bisa lapor polisi atau gugat ke pengadilan. Saya belum memutuskan langkah apa yang diambil karena datanya belum komplit. Ya. Bang, melihat dari perjalanannya Pak Tarno bisa dibilang tuh cukup sering ditipu oleh manajer yang lama. Mungkin abang sendiri melihat seperti apa nih Bang? Karena Pak Tarno artinya dia secara fisik dia lemah ya. Jadi bargaining untuk manajemen atau itu sulit dia. Siapapun kalau bertikat tidak baik pasti menyalahgunakan keadaan Pak Tarno gitu. Itu yang sangat disayangkan. Dari Pak Slamet gimana nih Pak? Apalagi Pak bisa dibilang kan Pak Slamet cukup mendampingi selalu Pak Tarno nih di setiap show-nya dan di kegiatan apapun. Melihat Pak Tarno bisa dibilang sebelumnya itu sempat ketipu beberapa kali oleh manajemen sebelumnya. Itu seperti apa Pak? Ya, kalau dilihat dari segi Pak Tarno ditipu, banyak sekali orang yang menyalahgunakan wewenang itu, memanfaatkan Pak Tarno itu. Seperti Pak Tarno suruh beli mobil 100 juta rupiah, ya kan? Diambilnya 50 juta, setelah itu transfer rekening dari punya Pak Tarno dipindahkan ke nomor rekening tersebut orang oknum itu 50 juta, jadi 100 juta rupiah. Tapi uang itu tidak ada, mobil pun tidak ada sampai sekarang ini. Dan waktu itu kita sudah melaporkan ke Polres Metro Jakarta Utara. Tapi ternyata beliau pergi, melarikan diri lah kasarnya. Setelah itu ketemu lagi kemarin, kita beberapa tahun yang lalu, saya katakan loh, ini orang yang nipu Pak Tarno. Saya bilang, cuman jawabnya Pak Tarno kepada saya, bukan dia Slamet, yang nipu istrinya. Istrinya dia sudah bercerai. Pak Tarno untuk masalah bercerai atau tidak bercerai itu kasus kejahatan itu dilakukan bersama-sama berdua. Tetap orang ini tersebut yang diambil dulu baru akan dicari istrinya. Saya bilang seperti itu. Tapi Pak Tarno dengan murah hati dia tidak mau menaikkan. Cuman pengenlah orang tersebut mengembalikan secara pribadi, secara kekeluargaan kita. Tapi sampai saat ini tidak ada gitu. Tapi dari Pak Slamet sendiri sempat ketemu belum dengan oknum? Sering sekali, bahkan sudah berkali-kali kita main ke kantornya dia, ya tetap setelah kita minta dia menjawabnya Pak Slamet, saya ini membantu Pak Tarno, kok selama ini kok jadi saya ditagih-tagih dulu, emang punya utang apa loh? Bukan punya utang, Anda itu menipu Pak Tarno, wajar kalau Pak Tarno mau minta, bukan ditaikin ke polisian lagi loh. Saya bilang, tolonglah situ punya etikat baik, balikinlah Pak Tarno saya uangnya yang sisanya itu. Kemarin ditagih sama pengacara, dia sempat bayar 25 juta. Nah, tapi sama oknum itu dipakai juga. Jadi total selama ini yang menjadi materi kerugian dari Pak Tarno, yang tadi kan salah satu bilang Pak Tarno dibayar 14 juta cuma terima 4 juta. Jadi totalin secara keseluruhan semua tuh Pak Tarno kerugiannya berapa ya? Oh itu lain dari yang ditipu 100 juta sama oknum yang menjual Pak Tarno. Setiap klien-kliennya ada bisnis lainnya mau pakai Pak Tarno gitu kan. Dia cuma Pak Tarno besok tampil ya Pak Tarno ya, harganya 4 juta rupiah. Pak Tarno mau. Tapi setelah kita tanya, Pak tolong tambahin sedikit buat Pak Tarno. Mosok
divisi bintang 3, ya kan? Masuk bayarnya cuma 4 juta rupiah, tambahin. Akhir dia kaget. Saya bayar 14 juta Pak Slamet sama oknum tersebut. Pak Tarno sendiri dibilang, Pak Tarno ambil 10 jutanya, kalau bisa dia yang 4 juta. Nah gitu. Cuman dia bilang ada 4 juta, tapi setelah tanya sama bapak itu, dia bayar 14 juta. Dikatakan kalau orang yang nggak punya hati ya mungkin ya seperti itulah. Mau dijual Pak Tarno 25 juta, Pak Tarno nih bayaran 2 juta ya. Dia akan ambil 23 jutanya kalau orang yang nggak punya hati. Tapi kalau orang yang punya hati benar-benar, Pak Tarno nih bayarannya 14 juta, divisi Kostrat bintang 3 ya, anaknya sunatan namanya Baim, mengundang Pak Tarno 14 juta. Nih, saya ambil 4 juta ya, itu orang bener. Tapi ini enggak, Pak Tarno nih bayarannya 4 juta. Yang Pak Tarno nggak tahu, iya aja main. Tapi setelah ditelusuri saya tanya, nggak taunya bayarannya 14 juta. Dan itu udah sering. Ya kedua kalinya mungkinan itu ketemu lagi waktu di Banten, acara yatim piatu. Di Banten bayarannya sekitar 7 juta lah, 7 juta berapa gitu lebih lah. Nah, Pak Tarno cuma dikasih 3 juta. Gitu. Bang, dengan sebagai mungkin nasihat hukum sekaligus manajer, Oke. kayak gimana tuh? Apakah itu udah masuk di pidananya juga gitu? Ya itu menurut saya nih ya, itu debatable. Karena kalau mau hak dan kewajiban itu jelas, sebelum Pak Tarno diundang untuk show harus deal dulu. Jadi kayak tadi ya kasusnya ya, kalau mereka deal 4 juta, berarti haknya cuma 4 juta. Kan begitu sebenarnya. Makanya seorang manajer itu harus terbuka. Kan nggak masuk akal kan cuma dibayar 4 juta gitu ya. Kesalahan dalam deal menurut saya. Jadi pihak yang ngasih 4 juta belum tentu. Secara hukum dia tidak bersalah, secara moral Anda dibayar 17 juta masa dikasih cuma 4 juta gitu ya. Secara moral itu tidak benar. Secara hukum belum tentu dia salah. Karena deal dari awal dibayar hanya 4 juta. Gitu ya. Itu karena tidak ada hitam di atas putih di awalnya gitu Bang ya. Tapi untuk pembagian manajer berapa? Oke. Berapa? Perjanjian dengan pihak lain mengenai hak dan kewajiban tidak harus tertulis. Lisan pun boleh, yang penting ada saksi. Kalau mau tertulis itu lebih kuat lagi. Mungkin mereka di awal dikasih cuma 4 juta. Itu keliru juga sebenarnya. Harusnya minta harga yang rasional. Itu ya. Yang standar lah. Yang standar ya. Standar. Tapi kan kalau orang itu membayar sebesar 14 juta, tapi saya bilang Pak Tarno nih cuma 4 juta Pak Tarno, main ya Pak Tarno. Oh itu dia bohong kan? Itu kan dia bohong. Dia bohong. Yang sebenarnya tuh dia dibayar 14 juta melalui si oknum tersebut. Tapi berbicaranya Pak Tarno ada job bayarannya 4 juta. Padahal itu bayarannya 14 juta. Makanya mau fair ya. Kalau mau fair nih ya, harusnya 3 pihak itu duduk untuk sepakat. Kalau Pak Tarno dibatasi untuk ketemu dengan yang apa namanya ya, penyelenggara ya, itu sulit kan? Kalau mau fair kan dia harus tahu juga. Betul. Iya. Tidak ada keterbukaan ya. Tidak begitu. Pak, mungkin terakhir misal nanti para yang sudah Nipu. para yang udah mengundang Pak Tarno tadi yang senilai besar itu akan dijadikan saksi juga Pak nantinya untuk dalam gugatan tersebut Pak. Bisa. Saya sedang mengumpulkan bukti ya. Termasuk saksi-saksi nanti. Saya sedang mengumpulkan bukti. Nanti kalau sudah terkumpul, sudah pasti saya melakukan langkah hukum. Dari Bapak sendiri ada nggak sih yang disampaikan oleh oknum tersebut? Ini kan peristiwa sudah lewat ya. Kalau saran saya, mereka ketemu Pak Tarno atau ketemu saya. Coba kita ngomong baik-baik. Ada solusi nggak? Kalau ada, kita tidak perlu melakukan langkah hukum. Jadi kita minta cuma diturunkan aja Ya. dia pakai nama. Oh iya. Ya. Itu paling yang pertama gini. Kita minta turunkan. Ah, Udah ada yang baru. ya. Udah ada yang baru. Nama dan profil Pak Tarno tidak boleh lagi digunakan oleh siapapun. Ya, karena
karena di sana itu dia ada apa manajemen Pak Tarno, manajer Pak Tarno bahasanya di situ. Oh, tidak boleh. Nah di situ ada manajer. Tidak Nah, boleh. Jadi itu ada nama manajer, dia ngaku manajer. Beda. Bahkan kita bisa suruh dia untuk membuat pernyataan bahwa Pak Tarno bukan di lagi sini- sebagai manajer dia. Di sini ada tulisan Pak Tarno manajemen manajer. Ya. Nih tulisannya sampai sekarang ini tidak diturunkan. Terus dia ada lagi Pak Tarno manajemen official. Kapan diposting? Kapan diposting? Ini udah sering kali. Ini. Centang biru 2. Ditegakin nggak begini kok? Apa ya tunggu ya. Berarti ini yang aslinya Mas Slamet, yang sekarang Mas Slamet, Iya. yang sekarang, yang sekarang, yang asli yang sekarang. Nah, manajemen yang sekarang Semangat ya. Santai aja. Yang paling penting sehat. Nah ini yang sekarang ini Bang Agus. Nah, ini yang sekarang dipegang, dikelola dulu dan lain. Cukup ya. Oke, cukup Bang. Oke, terima kasih ya.